Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Zaki di kelas 82. Di sini saya akan menjelaskan materi getaran, gelombang, dan bunyi. Untuk selengkapnya, simak video berikut ini. Apa sih getaran itu? Apa sih gelombang itu? Lalu apa sih bunyi itu? 1. Getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik dari suatu benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Benda yang bergetar memiliki simpangan yang merupakan jarak yang ditempuh benda bergetar dari titik keseimbangan. Suatu simpangan terbesar yang dimiliki oleh benda yang bergetar dinamakan amplitudo, yang dilambangkan dengan A dan satuan meter. Contoh getaran. Sinar gitar yang dipetik, bandul jam dinding yang sedang bergoyang, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, bagas yang diberi beban, mistar plastik yang dijepit pada salah satu ujungnya, lalu ujung lain diberi simpangan dengan cara menariknya, kemudian dilepaskan tarikannya. Jenis-jenis getaran. 1. Getaran bebas, ialah getaran yang terjadi saat sistem mekanis dimulai dengan gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri. Setelah itu, benda dibiarkan bergetar secara bebas. Dalam getaran bebas ini akan menghasilkan frekuensi yang natural disebabkan oleh sifat dinamika dari distribusi massa dan kekuatan yang membuat getaran. Contohnya, sebuah bandul yang ditarik lalu dilepaskan dan dibiarkan hingga pergerakan bandul berhenti. 2. Getaran paksa, ialah getaran yang terjadi saat gerakan bolak-balik yang disebabkan oleh adanya gaya luar yang secara paksa menimbulkan getaran pada sistem. Contohnya, getaran bangunan yang roboh ketika gempa bumi. Periode dan frekuensi getaran. Perhatikan gambar berikut. Titik A merupakan titik keseimbangan. Simpangan terbesar terjauh bandul ditunjukkan dengan jarak AB sama dengan AC, disebut amplitudo getaran. Jarak tempuh BACAB disebut satu getaran penuh. A. Amplitudo. Dalam gambar 2 telah disebutkan bahwa amplitudo adalah simpangan terbesar dihitung dari kedudukan seimbang. Amplitudo diberi simbol A dengan satuan meter. B. Periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang digunakan dalam satu getaran dan diberi simbol T. Periode suatu getaran tidak tergantung pada suatu amplitudo getaran. C. Frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam satu detik, diberi simbol F. D. Hubungan antara periode dan frekuensi getaran. Dari definisi periode dan frekuensi getaran di samping diperoleh hubungan F sama dengan 1 per T, T sama dengan 1 per F. Keterangan. T sama dengan periode, satuannya detik atau second. F frekuensi getaran, satuannya 1 per detik atau S-1 atau Hertz. Rumus getaran. 1. Frekuensi. F sama dengan N per T, di mana F sama dengan frekuensi Hertz, N jumlah waktu getaran, T sama dengan waktu atau second. 2. Periode. T sama dengan T per N, di mana T besar periode, T kecil waktu, N jumlah getaran. 3. Perbandingan T dan F. T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T, di mana T sama dengan periode second, F sama dengan frekuensi Hertz. 2. Gelombang. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Gelombang terjadi disebabkan oleh adanya sumber getaran. Secara singkatnya, pada perambatannya, gelombang merambatkan energi gelombang, namun perantaranya tidak ikut merambat. Gelombang dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa memindahkan medium yang dilalui, misalnya ombak laut. Macam-macam gelombang. Gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan medium perambatannya dan berdasarkan arah rambatannya. 1. Berdasarkan medium perambatannya. A. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya.
Contohnya, gelombang bunyi, gelombang air, gelombang pada tali, dan gelombang pada selinki. B. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya, gelombang cahaya dan gelombang TV dan radio. 2. Berdasarkan arah rambatnya. A. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya, gelombang pada tali dan gelombang pada air atau ombak. B. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Dalam satu gelombang longitudinal terdiri dari satu renggangan dan satu rapatan. Contohnya, gelombang suara di udara dan gelombang pada selinki. Istilah pada gelombang. Periode gelombang (T), yaitu waktu diperlukan untuk menempuh satu gelombang, satuannya adalah second atau S. Frekuensi gelombang atau F, yaitu jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu detik, satuannya adalah hertz. Cepat rambatnya gelombang V, yaitu jarak yang ditempuh gelombang dalam waktu 1 detik, satuannya adalah meter per detik. Hubungan antar panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Rumus dasar gelombang. Lambda sama dengan V T atau V sama dengan lambda per T, dan F sama dengan 1 per T, maka V sama dengan lambda F. Keterangan: V sama dengan cepat rambat gelombang M per S, lambda sama dengan panjang gelombang M, T sama dengan periode S, F sama dengan frekuensi Hz, S sama dengan jarak tempuh M, T sama dengan waktu S. 3. Bunyi. Bunyi yaitu sesuatu yang dapat didengarkan yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Suatu benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar dapat menggetarkan molekul-molekul yang udara yang berada di sekitarnya, sehingga secara terjadinya bunyi adalah benda yang bergetar. Perambatan bunyi memerlukan medium, sehingga kita bisa mendengarkan bunyi jika ada medium yang dapat merambatkan bunyi. Kuat lemah bunyi dipengaruhi amplitudo, dan tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Sifat bunyi memerlukan zat perantara, merambat dalam zat padat, cair, dan gas, dapat dipantulkan dan mengalami resonansi. Merupakan gelombang longitudinal, tidak bisa merambat pada ruang hampa. Syarat bunyi: terdapat benda yang bergetar, sumber bunyi; terdapat medium yang merambatkan bunyi; terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Resonansi bunyi. Resonansi merupakan suatu peristiwa atau kejadian di mana ikut bergetarnya suatu benda dikarenakan getaran benda lain, sebab frekuensinya sama. Bunyi tersebut dapat mengalami pemantulan. Proses pemantulan bunyi dimanfaatkan pada antara lain penentuan cepat rambat bunyi, pendeteksian cacat dan letaknya pada pipa logam, survei geofisika, pengukuran ketebalan logam, pengukuran kedalaman tempat. Rumus bunyi. Cepat rambat bunyi tersebut sering dirumuskan ialah sebagai berikut: V sama dengan S per T. V cepat rambat bunyi M per S, S sama dengan jarak sumber ke pengamat M, T sama dengan selang waktu S. Namun, apabila diketahui frekuensi, panjang gelombang dan periodenya, maka rumus cepat rambat gelombang yang digunakan yaitu V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F. T sama dengan 1 per F, T sama dengan T per N, F sama dengan 1 per T, F sama dengan N per T. Jenis-jenis bunyi. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengarkan oleh manusia, namun dapat didengarkan oleh laba-laba, jangkrik, lumba-lumba, kelelawar, anjing, angsa, dan lain-lain.
Bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi inilah yang dapat didengarkan oleh manusia. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi jenis ini juga tidak dapat didengarkan oleh manusia. Hewan yang mampu mendengarkan bunyi jenis ini adalah lumba-lumba, jangkrik, anjing, dan lain-lain. Selanjutnya ada nada, adalah bunyi yang teratur. Desah adalah bunyi yang tidak teratur. Timbre adalah bunyi. Pemantulan bunyi. Gema, yakni bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli dikeluarkan, sehingga akan dapat memperkuat bunyi asli. Gaung atau kerdam, yakni bunyi pantul yang ialah sebagian datang bersamaan dengan bunyi yang asli, sehingga hal tersebut mengganggu bunyi asli. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.